아저씨, 고기가 잘 안 잡히시. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kalestia Rider Plus. Kali ini gua akan membahas alur cerita Symbiosis Season 4 Part 2. Di episode 7 menceritakan kisah Guidoyon alias kakaknya Kang Lim kini kembali tampil di sebuah pulau. Sebenarnya apa yang sedang Guidoyon lakukan di sana? Nah, daripada penasaran, yuk langsung saja simak alur ceritanya berikut. Dua orang nelayan terlihat sedang memancing di tengah laut. Salah satu dari mereka melihat kapal yang sedang melaju ke arahnya. Lantas mereka segera mematikan lampu dan bersembunyi. Nyatanya kapal yang dinaiki oleh sosok lelaki misterius itu hanya melewati begitu saja, lalu melemparkan sesuatu ke dalam laut hingga timbul buih serta lingkaran biru yang menyelimuti seluruh bagian laut. Merasa sudah aman, kedua nelayan tadi kembali melanjutkan aktivitas memancingnya. Mereka sudah lama di sana, namun belum satupun ikan yang berhasil ditangkap. Tiba-tiba salah satu nelayan berteriak karena berhasil menangkap sesuatu yang begitu besar. Temannya segera membantunya, namun ternyata sesuatu yang mereka tangkap bukanlah ikan, melainkan sosok makhluk menyeramkan yang langsung menyerang mereka. Di apartemen Simbi, Ayah Hari mendapatkan sebuah surat yang ditujukan untuk keluarganya. Sementara itu, Hari dan Duri tengah menikmati acara TV yang terasa membosankan bagi mereka. Padahal mereka sedang menikmati liburan, tetapi tidak ada yang dilakukan. Berbeda dengan Yuhu yang mengatakan bahwa keluarganya akan pergi liburan. Tepat saat itu, Ayah Hari datang dengan wajah berbinar, lalu mengatakan bahwa mereka pun akan segera pergi liburan. Sebab sang ayah menceritakan bahwa dirinya memenangkan paket liburan ke suatu pulau. Ibu Hari bertanya kapan suaminya mengikuti acara tersebut, namun Ayah Hari tidak mengingatnya sama sekali. Mendengar bahwa mereka akan libur ke pulau sekeluarga, tentu saja Hari dan Duri langsung bersorak gembira. Hari dan Duri dan ayahnya masih bersorak gembira saat berada dalam kapal laut. Sang ayah memeragakan gaya seperti sebuah film yang langsung diperingati oleh istrinya bahwa itu berbahaya. Sementara itu, Duri melihat burung camar dan langsung mengikutinya. Hari sangat menyukai suasana tersebut karena sudah lama tidak merasakan liburan keluarga. Ketika Duri akan memberikan snack yang ia bawa ke arah burung camar, kapal bergerak oleng dan membuat dirinya hampir terjatuh. Untungnya Hari segera menariknya dari belakang dan memperingati Duri supaya tidak memberi makan burung sembarangan. Di sisi lain, burung camar yang dihampiri Duri melihat ke arah snack dan ingin memakannya. Namun, burung tersebut malah ditangkap oleh sosok misterius di dalam air laut. Tak hanya itu, sosok misterius bermata merah tersebut terus mengamati kapal yang membawa Hari dan Duri seakan sedang merencanakan sesuatu. Keluarga Hari sudah sampai di sebuah mansion yang terlihat besar. Hari dan Duri telah merencanakan bahwa mereka akan bermain sampai puas. Sementara sang ayah ingin pergi memancing untuk menangkap ikan besar. Berbeda dengan Ibu Hari, sang ibu masih merasa aneh karena mansion sebesar itu ternyata masuk ke dalam paket liburan yang keluarganya dapatkan. Keanehannya semakin membesar. Tak kalah, ibu pemilik mansion menyambut mereka dengan wajah masam. Ibu Hari langsung bertanya-tanya apakah semuanya sedang baik-baik saja atau ada sesuatu yang terjadi. Selepas menyimpan barang-barang ke mansion, Hari dan Duri langsung bermain bola di pinggir pantai. Mereka juga bermain membangun istana pasir, dilanjut dengan main air pantai sampai sore. Sementara ibunya duduk sambil membaca buku menikmati suasana pantai tersebut. Di sisi lain, sang ayah sudah terlihat bosan karena tidak berhasil menangkap ikan satupun. Sampai hari mulai sore, tiba-tiba seseorang datang menghampirinya. Setelah itu, Hari dan Duri datang dan bertanya ada berapa banyak ikan yang ayahnya dapatkan. Dengan raut wajah senang, sang ayah mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Tetapi ada orang asli pulau yang akan mengajaknya untuk memancing di Pulau Batu. Mendengar hal itu, Hari dan Duri langsung kaget karena ibu mereka sudah pasti melarangnya. Oleh sebab itu, sang ayah melarang kedua anaknya untuk membicarakan hal tersebut kepada ibu mereka. Ayah Hari sudah berada di atas kapal bersama seseorang yang terlihat misterius. Dirinya sangat bersemangat dan bersiap-siap untuk menangkap banyak ikan di sana. Waktu makan malam telah tiba, tetapi sang ayah masih belum pulang. Awalnya Hari dan Duri tidak akan menceritakan kepada ibunya, namun akhirnya mereka menceritakan bahwa ayahnya belum mendapatkan ikan satupun, lalu pergi ke Pulau Batu dengan naik kapal.
Mendengar hal itu, ibu mereka sangat terkejut, bahwa ibu pemilik mansion pun sama terkejutnya. Ibu Hari bertanya keadaan ibu pemilik mansion tersebut. Dengan suara bergetar, ibu pemilik mansion menceritakan bahwa suaminya juga pergi memancing ke laut di Pulau Batu kemarin malam. Namun belum pulang juga hingga sampai sekarang ini. Suami ibu pemilik mansion adalah kapten nelayan di pulau tersebut. Dia pergi bersama temannya, namun temannya pun tidak bisa dihubungi. Ibu Hari bertanya apakah ibu pemilik mansion sudah melaporkan hal itu kepada polisi. Tetapi wanita pemilik mansion itu hanya menjawab tidak, karena saat itu suaminya pergi memancing ke tempat yang dilarang untuk didatangi oleh para nelayan. Mendengar hal tersebut, Ibu Hari terkejut dan langsung mengeluarkan identitasnya bahwa dirinya adalah seorang polisi, sehingga akan membantu proses pencarian. Selain itu, Ibu Hari juga meminta Hari untuk segera menghubungi ayahnya. Tepat saat Hari menghubungi ayahnya, pancingan milik ayahnya berhasil menangkap sesuatu yang sangat besar. Sambil berusaha mengangkat pancingan, ayah Hari mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun ketika pancingan sudah terangkat, bukan ikan yang dirinya dapatkan, melainkan sosok duyung dengan wajah menyeramkan sudah berada di hadapannya. Sang ayah ketakutan dan berusaha meminta tolong kepada orang yang membawanya ke atas kapal. Namun orang itu hanya terdiam, sampai akhirnya dirinya diserang oleh makhluk duyung tersebut. Setelah itu telepon terputus dan membuat Hari serta yang lainnya menjadi khawatir. Tanpa menunggu lama, Ibu Hari mengajak ibu pemilik mansion untuk membawanya ke kantor polisi. Sementara itu Hari dan Duri diminta untuk tetap diam di mansion. Setelah ibunya pergi, Hari segera memanggil Simbi yang tengah tertidur nyenyak. Duri segera mengatakan bahwa ayahnya diserang oleh hantu laut. Mendengar hal tersebut, Simbi terkejut dan langsung mengeluarkan sihir pencari hantu miliknya. Simbi menggunakan teropong pencari hantu untuk melihat lokasi hantu yang menyerang ayah Duri dan Hari. Tak perlu menunggu lama, dirinya melihat sebuah kapal yang memiliki energi hantu sangat kuat. Hari meminta Simbi untuk segera mengeluarkan sihir teleportasinya. Namun Simbi tidak bisa melakukan hal itu karena kapal yang ia lihat sangat kecil dan penuh dengan energi hantu yang kuat. Apabila kapalnya hancur, maka habislah mereka bertiga. Oleh sebab itu, Simbi memutuskan untuk membuat perahu dari sihirnya supaya lebih aman bahkan ketika ingin melarikan diri. Hari akan pergi dengan Simbi, sementara Duri diminta untuk tetap di mansion. Awalnya Duri menolak, namun Hari menjelaskan bahwa kasus kali ini sangat berbahaya, sehingga jika sesuatu terjadi kepada Hari, maka Duri bisa membantunya dari sana. Hari dan Simbi pergi menaiki kapal sihir milik Simbi menuju kapal yang dipenuhi dengan energi makhluk. Di perjalanan, Hari melihat ada kapal lain dan meminta Simbi untuk mengarahkan kapalnya ke sana. Hari merasa yakin bahwa ayahnya ada di sana. Benar saja, ayahnya tengah tak sadarkan diri di atas kapal dengan wajah pucat. Tiba-tiba muncul sosok makhluk duyung menyerang mereka. Untungnya Simbi dan Hari berhasil menghindar. Lantas Simbi mengatakan duyung tadi merupakan makhluk jahat yang suka mengambil jiwa manusia. Bahkan saat ini pun jiwa ayah Hari telah diambil olehnya. Supaya bisa mengembalikan jiwa ayahnya, maka mereka berdua harus bisa mengalahkan duyung jahat tersebut. Ketika duyung jahat itu akan kembali menyerang, dengan sigap Hari segera mengeluarkan bola makhluk dan memanggil hantu acang untuk bertarung melawan duyung jahat. Keduanya bertarung dengan sengit dan kemenangan berhasil didapatkan oleh hantu acang. Bersama dengan itu, jiwa ayah Hari sudah kembali ke tubuhnya dan membuat dirinya tidak sepucat tadi. Simbi mengatakan bahwa ayah Hari akan segera sadar saat matahari terbit nanti. Tiba-tiba ada 3 duyung jahat muncul dan menyerang hantu acang, lalu membawanya ke bawah laut dan berhasil digalakkan. Tentu saja, Simbi dan Hari terkejut karena nyatanya bukan hanya ada 1 duyung di sana, melainkan ada lebih dari puluhan duyung mengitari kapal yang mereka naiki. Simbi segera menyuruh Hari untuk segera meninggalkan kapal tersebut. Mereka berdua berusaha mengangkat tubuh ayahnya, namun duyung jahat kembali muncul dan akan menyerang Hari. Untung saja seseorang berhasil melindungi Hari. Betapa mengejutkannya, ternyata orang tersebut adalah Guido Yun alias kakaknya Kang Lim. Simbi maupun Hari sangat kaget dengan kemunculan Guido Yun yang tiba-tiba. Keduanya melemparkan masing-masing pertanyaan. Namun saat itu bukan waktu yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dikarenakan duyung yang menyerang seakan tak ada habisnya, Guido Yun meminta Hari dan Simbi untuk segera pergi dari kapal.
Mereka berhasil membawa ayah Hari ke perahu milik Simbi. Kemudian Gui Do-yeon menyuruh Simbi untuk menjalankan perahunya ke arah Pulau Batu. Dengan kesalnya, Simbi melajukan perahu miliknya dengan kecepatan tinggi, sehingga membuat para duyung jahat tidak mengejar mereka lagi. Di perjalanan, Hari bertanya kepada Gui Do-yeon bisa ada di pulau ini. Gui Do-yeon hanya menjawab bahwa kehadirannya hanya kebetulan karena dirinya merasakan ada seseorang tengah menyerang roh jahat. Selain itu, Simbi juga mengeluarkan beberapa pertanyaan, termasuk pertanyaan kenapa Gui Do-yeon bisa memiliki bola makhluk. Namun Gui Do-yeon malah mengacuhkan pertanyaan Simbi, sehingga membuat Simbi langsung kesal. Tiba-tiba, Hari melihat sebuah kapal di dekat Pulau Batu. Kondisi kapal itu terlihat memprihatinkan. Simbi menduga bahwa kapal itu pun sudah pasti diserang oleh duyung jahat tadi. Mendengar hal itu, Hari teringat suami dan ibu pemilik mansion. Mungkin saja suami si ibu ada di dalam kapal tersebut. Sesampai di dekat kapal, Hari berteriak apakah ada orang di dalam kapal. Namun suasana kapal begitu hening dan menyeramkan. Hal itu tentu saja membuat Simbi ketakutan. Karena Simbi berpikir bisa saja semua orang di dalam kapal sudah dikalahkan oleh duyung jahat tadi. Hari ingin memeriksa kapal tersebut, namun dicegah oleh Gui Do-yeon. Hari tetap bersikeras karena mungkin saja ada orang di dalam kapal itu, sehingga mereka tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Mendengar perkataan Hari, Gui Do-yeon teringat ucapan gadis yang ada di masa lalunya. Akhirnya Gui Do-yeon memutuskan untuk memeriksa sendiri dan meminta Hari untuk tetap berada di dalam perahu Simbi. Benar saja, 2 orang nelayan ditemukan di dalam kapal dan berhasil dibawa oleh Gui Do-yeon. Hari sangat senang melihat keadaan 2 nelayan itu masih baik-baik saja. Saat Gui Do-yeon akan masuk ke perahu Simbi, tiba-tiba duyung jahat menyerangnya dari belakang. Gui Do-yeon segera menangkis dan menyerang balik para duyung jahat tersebut. Sayangnya, dia harus melawan banyak duyung di atas perahu kecil. Hari merasa bersalah karena membuat Gui Do-yeon berada di situasi itu. Simbi segera menyangka kalau itu bukan kesalahan Hari, tetapi Gui Do-yeon sendiri yang masuk ke dalam kapal dan berkat Hari kedua nelayan itu berhasil diselamatkan. Bahkan walaupun Hari ingin membantunya, dia sudah tak bisa menggunakan bola makhluk karena tadi sudah digunakan. Selain itu, kekuatan Simbi pun belum terisi sepenuhnya. Tanpa terduga, duyung jahat datang dan menyerang Hari. Gui Do-yeon segera menyelamatkannya dengan pedang berantai yang ia miliki. Sayangnya di sisi lain duyung jahat muncul dan menggigit tangan Gui Do-yeon. Gui Do-yeon segera melepaskan gigitan itu. Namun pedang yang ia miliki terbawa oleh duyung jahat satunya lagi. Duyung lainnya mulai bermunculan dari berbagai arah dan menyerang Gui Do-yeon. Merasa terdesak, Gui Do-yeon segera mengeluarkan bola makhluk yang ia miliki. Namun malah terlempar saat para duyung memukul tubuhnya. Kini Gui Do-yeon melawan para duyung itu hanya menggunakan tangan hampa. Gui Do-yeon semakin terdesak dan tak ada pilihan lain selain meminta Hari untuk memberikan bola makhluknya untuk memanggil salah satu makhluk yang bisa mengalahkan para duyung jahat tersebut. Hari terlihat kaget karena belum mengerti dengan apa yang dikatakan Gui Do-yeon. Lantas Simbi menjelaskan bahwa perkataan Gui Do-yeon itu benar. Walaupun Hari sudah kehabisan tenaga bola makhluk, tetapi Simbi dapat mengubah pemilik bola makhluk dari Hari menjadi Gui Do-yeon, sehingga bola makhluk dapat kembali bertenaga dan dapat digunakan kembali. Awalnya Hari terlihat ragu, namun dirinya bertekad untuk melakukannya karena melihat Gui Do-yeon yang sudah semakin terdesak. Simbi meminta Hari untuk kembali memikirkannya lagi, karena jika Hari melakukannya maka bola makhluk milik Duri pun akan menghilang. Hari kaget pendengarnya, tetapi tak ada lagi yang mesti dilakukan untuk menyelamatkan 3 orang yang kini tak sadarkan diri. Simbi memberikan pertanyaan terakhir kepada Hari, yaitu apakah Hari benar-benar mempercayainya. Hari tersentak kaget saat mendengar pertanyaan Simbi yang sangat serius tersebut. Dirinya langsung teringat masa-masa saat Gui Do-yeon datang menyelamatkannya beberapa kali. Dengan begitu, Hari memutuskan bahwa dirinya mempercayai Gui Do-yeon. Simbi pun langsung segera memindahkan pemilik bola makhluk dari Hari ke Gui Do-yeon. Gui Do-yeon segera mengambil bola makhluk milik Hari ke dalam genggamannya. Setelah berada di genggaman Gui Do-yeon, dirinya mengeluarkan kertas mantra yang langsung menyingkirkan seluruh duyung jahat. Dari sini Simbi merasakan ada sesuatu yang aneh. Gui Do-yeon kembali mendapatkan pedang miliknya berserta bola makhluk yang terjatuh ke dalam laut.
Shinbi dan Hari terkaget-kaget terutama saat Guido menghempaskan mereka hingga ke sisi lautan. Ternyata benar dugaan Shinbi. Nyatanya Guido Yun hanya datang untuk mengincar bola makhluk milik Hari. Tentu saja hal itu membuat Hari shock dan benar-benar kaget. Akhirnya terungkap sudah bahwa lelaki misterius yang berada di atas kapal bersama ayah Hari adalah Guido Yun. Tak hanya itu, lelaki misterius yang menyebarkan duyung jahat ke laut pun adalah ulah Guido Yun juga. Bahkan, kedatangan keluarga Hari ke pulau tersebut merupakan bagian dari rencana Guido Yun. Nah, bagaimana guys? Seru banget karena episode kali ini kita semakin dibuat penasaran tujuan sebenarnya dari Guido Yun. Apakah dia benar-benar mengkhianati Hari atau ada tujuan lain di balik semua itu? Dan bisakah Hari mendapatkan bola makhluknya kembali? Supaya kalian tidak penasaran, tetap ikuti channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.